Bule yang dulu cuma numpang lewat di desa, ternyata nekat ninggalin negaranya cuma buat satu hal. Nikahin cewek Jawa yang katanya nggak istimewa di mata orang lain. Tapi buat dia, dunia. Awalnya semua orang nganggep dia aneh. Dia diam-diam belajar bahasa Jawa, bantu nenek-nenek di sawah, ikut kerja bakti, sampai makan tempe tiap hari walaupun perutnya nggak kuat. Tapi semua itu dia lakuin cuma buat deketin satu cewek. Cewek sederhana, berhijab, anak petani, yang bahkan belum pernah naik pesawat. Tapi pas dia ngelamar cewek itu, satu kampung nolak. Nggak main-main. Sampai Pak RT pun bilang, lebih baik kamu pulang ke negaramu. Kami nggak butuh kamu di sini. Dan disitulah semuanya mulai kacau. Aku cuma bisa bilang, kadang cinta itu nggak cukup buat ngalahin luka lama yang ditinggalin sejarah. Tapi, kadang juga, cinta bisa nyembuhin luka yang paling dalam. Penasaran? Kenapa satu desa bisa sebenci itu sama bule yang tulus? Dan apa yang akhirnya terjadi waktu si bule itu tetap maksa nikah? Sebelum kita melanjutkan cerita seru ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kamu berasal dari daerah mana. Dukungan kecil dari kalian akan menjadi semangat besar bagi kami untuk terus mengunggah video-video menarik lainnya. Hari itu, langit Jogja mendung, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru selesai dipanen. Aku berdiri di beranda rumah, memandangi jalan kecil yang mulai becek, sementara pikiranku jauh melayang ke sosok pria tinggi bermata biru yang kini menunggu jawabanku. Namanya Lukas. Kami bertemu 2 tahun lalu saat dia datang ke Indonesia sebagai relawan budaya. Awalnya kupikir, dia hanya turis asing biasa yang doyan foto-foto candi dan wayang. Tapi dia berbeda. Dia memperhatikan, mendengarkan, dan menghargai. Dan tanpa sadar, aku jatuh. Yana, kamu yakin sama dia? Suara ibu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, melihat wajah ibu yang penuh kecemasan. Tangannya sibuk meremas ujung jari, tanda dia sedang menahan perasaan. Iya, Bu. Lukas serius. Dia ingin melamar, jawabku lirih, tapi yakin. Ibu menarik napas panjang. Tatapannya menerobos masuk ke dalam hatiku, seperti ingin membaca apakah aku benar-benar yakin atau hanya terbawa emosi. Dia bukan orang sini, Nak. Dia tidak tahu adat kita, tidak tahu bagaimana hidup di desa kecil seperti ini. Apa dia bisa menghargai semua itu? Aku terdiam. Dalam hati aku tahu, pertanyaan ibu bukan soal Lukas saja. Ini tentang benturan dua dunia. Tapi sebelum aku sempat menjawab, suara sepupuku, Reni, memecah suasana. Kalau kamu nikah sama bule, jangan harap kita dateng ya. Bapak marah besar. Aku tercekat. Kata-katanya seperti cambuk. Tapi itu baru awal. Karena malam itu, rahasia yang lebih besar terungkap. Jika kamu ingin lanjutkan ke paragraf 2, kirim saja angka berikutnya. Siap dikembangkan sesuai ritmemu. Aku duduk memeluk lutut di ujung ranjang, memandangi lampu temaram kamar yang biasanya terasa hangat, kini justru membuat sesak. Kata-kata Reni terus terngiang di kepala. Jangan harap kita dateng ya. Bapak marah besar. Suara itu seperti gema yang menabrak dinding-dinding hatiku yang mulai retak. Aku tahu ayahku keras. Sejak kecil aku diajarkan untuk patuh, untuk tidak membantah, apalagi soal pernikahan. Kami bukan keluarga yang bisa sembarangan memilih jodoh, apalagi menikah dengan orang asing. Ponselku bergetar pelan di atas meja. Nama, Lukas, muncul di layar. Sayang, kamu baik-baik aja? Suaranya terdengar khawatir dari seberang sana. Aku menarik napas dalam, mencoba meredam tangis yang sudah menggantung di ujung suara. Lukas, keluargaku nggak setuju. Mereka bilang kamu bukan orang sini, kamu nggak akan ngerti budaya kami. Beberapa detik hening. Lalu terdengar helaan napas panjang darinya.
Aku ngerti. Tapi aku mau belajar, Yana. Aku nggak akan pergi. Aku di sini bukan cuma buat jalan-jalan. Aku di sini buat kamu. Kalimat itu menampar hatiku dengan lembut. Ada ketulusan di suaranya, ada tekad yang membuatku ingin percaya, tapi luka dari keluarga sendiri itu jauh lebih perih daripada yang kupikir. Lukas, kamu tahu artinya ditolak satu keluarga Jawa? Tanyaku lirih. Aku tahu itu berat, tapi aku juga tahu kamu gak sendiri. Kita bisa lewatin ini bareng. Jawabnya, aku ingin percaya, tapi ketika aku menutup telepon, pintu kamar diketuk keras dari luar. Suara ayah menggema, dingin, datar, dan penuh perintah. Besok pagi, kamu ikut bapak ke rumah Pak RT. Kita bahas ini di depan warga. Jantungku seketika berhenti berdetak. Rumah Pak RT? Warga? Ada apa sebenarnya yang akan dibahas? Kirim angka 3 jika kamu ingin lanjut. Aku siap lanjutkan sesuai gaya yang sama. Pagi itu matahari belum tinggi, tapi suasana rumah sudah terasa seperti medan perang. Ibu hanya diam di dapur, wajahnya pucat, pandangannya kosong saat mengiris bawang. Tangannya gemetar, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Sejak semalam, beliau tidak bicara sepatah kata pun kepadaku. Bahkan saat aku lewat di belakangnya barusan, tak ada lirikan, tak ada sapaan. Dingin. Seperti aku ini bukan anaknya lagi. Di ruang tamu, ayah mengenakan batik lengan panjang, topinya sudah terpasang rapi di kepala. Tatapannya tajam menembus kulitku saat aku melangkah pelan menghampirinya. Aku nyaris tak sanggup berdiri tegak. Rasanya seperti digiring menuju ruang penghakiman. Kita berangkat sekarang, katanya tanpa menoleh. Hanya 2 kata, tapi menusuk lebih dalam dari 1000 makian. Di perjalanan menuju rumah Pak RT, aku duduk di kursi belakang motor, memeluk pinggang ayah dengan canggung. Dulu, ini adalah momen kebersamaan yang paling aku suka. Tapi sekarang, aku seperti memeluk sosok asing. Sosok yang siap mencabut semua kebahagiaan yang baru akan aku bangun. Setibanya di rumah Pak RT, beberapa warga ternyata sudah berkumpul. Ibu-ibu duduk bersila sambil bisik-bisik. Ada yang menunjuk ke arahku. Wajah mereka menyeratkan berbagai macam ekspresi. Heran, curiga, bahkan jijik. Aku bisa mendengar potongan kata yang membuat perutku melilit. Itu tuh, yang mau nikah sama bule. Kurang ajar. Malu-maluin. Pak RT membuka pintu dan mempersilakan kami masuk. Di dalam, suasananya lebih menegangkan. Pak RT duduk bersandar, tangan terlipat di depan dada, menatapku lama. Di sampingnya, ada beberapa tetua kampung. Mataku langsung mencari celah untuk melarikan diri, tapi pintu sudah ditutup rapat. Pak RT memulai dengan suara rendah. Kami dengar kabar kamu mau menikah dengan orang asing, Yana. Tanpa restu orang tua, tanpa izin adat. Itu benar? Aku mengangguk pelan, tubuhku menggigil meski cuaca cukup hangat. Pak RT menghela napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas. Kalau kamu teruskan, siap-siap kamu dikeluarkan dari kampung ini. Semua orang menoleh padaku. Udara mendadak terasa menekan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi yang mengejutkan adalah saat seseorang berdiri dari sudut ruangan, dan sosok itu tidak pernah kuduga akan muncul di sini. Aku menoleh cepat, tak percaya dengan apa yang kulihat. Di sana, berdiri tegap dengan kemeja putih yang agak kusut dan wajah penuh kebingungan, adalah Lukas. Lelaki Jerman itu. Dia berdiri di antara para warga yang memelototinya, seolah dia adalah makhluk asing yang nyasar ke planet lain. Yana, katanya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Suaranya gemetar. Apa? Aku datang di waktu yang salah. Semua kepala langsung berputar ke arahnya. Beberapa ibu-ibu berseru pelan, beberapa bapak menggerutu tak suka. Lukas menatapku, matanya bingung,
seperti anak kecil yang tidak tahu sedang dihukum karena apa. Pak RT berdiri, wajahnya menegang. "Kamu siapa?" tanyanya ketus, berdiri setengah menghalangi Lukas. Lukas menelan ludah, lalu membungkukkan badan sedikit, mencoba sopan meski jelas dia sedang gugup. "Saya Lukas, dari Jerman, dan saya ingin menikahi Yana. Dengan izin semua, orang baik di kampung ini." Kalimat itu keluar dengan aksen asing yang tebal, tapi ketulusan Lukas terasa. Namun bukan itu yang membuat seluruh ruangan seperti meledak. Ibu langsung menutup wajah dengan tangan, ayah menatap tajam seperti hendak meninju tembok, dan beberapa tetua kampung mulai saling pandang. "Kamu kira ini tempat wisata?" seru salah satu lelaki tua. "Kampung ini bukan tempat main-main untuk orang luar." Lukas mundur satu langkah, tapi dia tetap berdiri di situ. Matanya tidak lepas dari wajahku yang kini mulai basah oleh air mata. Aku bisa melihat dia berusaha keras menahan ketakutannya. Aku berdiri. Kakiku gemetar, tapi aku tidak bisa diam lebih lama. Tanganku mengepal. Dia tidak datang untuk mempermainkan siapapun. Suaraku terdengar retak, tapi cukup keras. Dia datang karena dia mencintaiku. Semua orang diam. Hening menggantung. Tapi kemudian, Pak RT menyipitkan mata dan mengajukan satu pertanyaan yang membuat semua suasana berubah drastis. "Cinta? Cinta boleh, tapi kamu yakin dia tahu siapa kamu sebenarnya?" Aku mengernyit. "Maksud Pak RT, apa?" Suasana yang semula hanya tegang, kini berubah jadi menusuk. Tatapan warga mulai berubah. Bukan hanya ke Lukas, tapi ke arahku juga. Aku bisa merasakan desir angin sore yang dingin menyelinap masuk lewat celah-celah jendela. Tapi bukan angin yang membuatku menggigil. Pak RT melipat tangan di dada. "Apa dia tahu? Kamu anak dari keluarga yang dulu nyaris diusir karena aib bapakmu? Apa dia tahu soal perjodohan yang pernah kamu tolak mentah-mentah? Apa dia tahu bahwa kamu menolak tradisi kampung kita demi pilih kasih dengan orang luar?" Beberapa orang langsung bersuara pelan, membenarkan. Lukas tampak kebingungan, mencoba mencerna setiap kata yang dilontarkan dengan cepat dalam bahasa yang asing. Aku menatap Pak RT, lalu menoleh ke Lukas. Aku melangkah pelan ke arahnya. "Lukas, aku minta maaf," kataku perlahan. "Ada banyak hal yang belum sempat aku ceritakan. Tentang masa laluku, tentang keluargaku, dan tentang luka yang belum sepenuhnya sembuh." Lukas menatapku dalam, matanya lembut. "Aku tidak peduli dengan masa lalu kamu, Yana. Aku mencintai kamu, sekarang. Bukan siapa kamu dulu." "Sayangnya," potong Pak RT, suaranya keras, "kami peduli. Kampung ini punya aturan. Dan kamu," ia menuding ke Lukas, "belum pernah kami uji. Belum pernah kami kenal. Dan kamu datang-datang, minta izin menikahi anak gadis kami." Angin kembali berembus. Daun-daun jati berguguran di luar rumah. Tapi tidak ada yang bergerak di dalam ruangan itu. Semuanya terpaku. Lukas menelan ludah, lalu berkata, "Kalau perlu diuji, uji saya. Kalau perlu saya tinggal di sini, bekerja, belajar adat, saya akan lakukan. Asal saya bisa bersama Yana." Aku menahan napas. Tapi belum sempat aku bicara, ayah tiba-tiba berdiri. Wajahnya gelap, napasnya berat, dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat jantungku seperti diremas. "Kalau kamu memang lelaki sejati," ujar ayah dengan suara berat, "kamu harus berani tinggal di sini. Di kampung kami. Bukan 1-2 hari, tapi sebulan penuh. Tanpa fasilitasmu. Tanpa bantuan Yana. Kamu ikut aturan kami." Lukas tampak terkejut. Ia melirik padaku, mencari kepastian, tapi aku hanya bisa membalas dengan tatapan penuh keraguan. "Sebulan? Di kampung kami? Dengan adat yang belum tentu bisa dia pahami? Apa dia mampu?"
Di sini kami bangun jam 5 pagi, lanjut ayah. Pergi ke sawah atau ke kebun. Mandi di sungai. Makan seadanya. Tidak ada hotel, tidak ada AC. Kamu sanggup? Lukas menarik napas dalam. Ia menatap ayah dengan mata bulat, lalu mengangguk pelan. Saya mau coba. Seketika, beberapa warga tertawa pelan. Bukan tawa senang, tapi tawa meremehkan. Ibu hanya menunduk. Matanya merah. Mungkin terlalu banyak rasa yang bercampur di benaknya. Antara malu, khawatir, dan kecewa. Aku ingin memeluk Lukas. Ingin bilang bahwa dia tidak harus membuktikan apapun. Tapi mulutku terkunci. Karena dalam hatiku sendiri, aku juga belum yakin. Lalu, Pak RT menepuk tangan 2 kali. Baik, kita akan mulai besok pagi. Kalau kamu bertahan 1 bulan, kita pertimbangkan kembali. Tapi kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kamu harus pergi untuk selamanya. Lukas mengangguk, pelan. Tapi aku tahu, dalam hatinya, mulai tumbuh pertanyaan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Dan aku pun bertanya-tanya, apakah cinta benar-benar cukup untuk menghadapi semua ini? Hari pertama Lukas tinggal di rumah kami terasa canggung. Ia tidur di kamar kecil dekat dapur. Kamar bekas gudang yang kami bersihkan seadanya malam sebelumnya. Tak ada kasur empuk seperti di apartemennya di Berlin, hanya tikar dan bantal tipis. Tapi dia tidak mengeluh. Justru dia tersenyum saat aku menyuguhkan air teh panas pagi-pagi buta. Terima kasih, Yana, katanya pelan, matanya sayu karena belum tidur nyenyak. Aku mengangguk, tapi dalam hati rasanya sesak. Ini baru hari pertama. Di luar, langit masih gelap. Udara desa dingin, menusuk tulang. Ayah sudah berdiri di ambang pintu, dengan cangkul di pundaknya. Ayo, waktunya ke sawah, katanya singkat. Lukas melirikku, seakan minta petunjuk. Tapi aku hanya bisa tersenyum kaku. Pergilah, nanti aku susul bawa makanan. Dengan langkah ragu, Lukas mengikuti ayah. Aku memperhatikannya dari jendela. Tubuh jangkungnya tampak kikuk membawa pacul di pundaknya. Sementara ayah melangkah mantap di depannya, tak menoleh sedikit pun. Aku bisa mendengar gumaman ibu di dapur. Apa benar bule itu kuat tinggal di sini? Apa kamu yakin dia bukan cuma main-main, Yan? Aku terdiam. Karena sejujurnya, aku juga belum yakin. Tapi yang lebih membuatku khawatir adalah bagaimana ayah akan mengujinya. Sebab aku tahu betul, ayah bukan sekadar menguji kekuatan fisik Lukas. Ada luka lama yang belum sembuh. Dan sepertinya, ayah ingin memastikan luka itu tak terulang. 3 hari pertama berlalu dengan peluh dan kesunyian. Lukas bekerja keras. Terlalu keras malah. Tangannya yang dulu halus kini penuh lecet. Kulitnya terbakar matahari. Tapi dia tetap tersenyum tiap kali melihatku. Yana, tadi aku diajarin tanam padi. Susah, tapi lucu. Katanya dengan napas ngos-ngosan saat aku datang membawakan makan siang. Aku tertawa kecil. Lucu kenapa? Soalnya, kaki masuk lumpur, terus aku jatuh. Semua orang ketawa, tapi ya, aku ketawa juga. Aku memandangi wajahnya yang belepotan lumpur. Tulus, jujur. Tapi aku tahu, senyumannya hanya di permukaan. Di balik itu, ada kelelahan yang tidak bisa dia ucapkan. Dan ada tatapan ayah yang terus mengawasi, bukan seperti seorang calon mertua, tapi lebih seperti penjaga gerbang. Malam hari, kami makan bersama. Tapi tidak ada obrolan. Hanya bunyi sendok dan cangkir. Lukas mencoba berbasa-basi, tapi ayah hanya menjawab pendek. Ibu tampak kikuk, mencoba menengahi. Aku sendiri hanya menatap makanan, mencoba menahan air mata. Setelah makan, Lukas menarikku ke belakang rumah. Yana, ayah kamu benci aku, ya?
Aku tercekat. Bukan benci. Mungkin dia belum bisa percaya. Lukas menunduk. Aku ngerti. Tapi aku mulai capek. Bukan capek kerja. Tapi capek karena merasa seperti orang asing. Seperti aku gak diinginkan. Aku memegang tangannya. Bertahanlah, Lukas. Kita belum sampai setengah perjalanan. Ini belum selesai. Lukas mengangguk pelan. Tapi sebelum sempat aku bicara lagi, dari balik semak, terdengar suara langkah cepat, dan sebuah suara berat berkata, "Kamu gak boleh deket-deket anakku malam-malam begini." Kami menoleh bersamaan. Dan di sana, berdiri sosok yang membuat darahku berdesir dingin. Ayah berdiri di sana, mengenakan sarung dan kaos oblong, matanya tajam menatap Lukas. Di tangan kirinya tergenggam senter kecil, dan di tangan kanannya sebilah bambu panjang. Sudah kubilang, kalau kau niat baik, kau harus tahu caranya menghormati. Suaranya pelan tapi dingin. Bukan keluyuran di belakang rumah tengah malam sama anak gadis orang. Lukas menegakkan badan, wajahnya pucat. Tapi kali ini, dia tidak mundur. "Maaf, Pak. Saya cuma ingin bicara. Saya gak punya niat buruk." Ayah melangkah pelan mendekat. Setiap langkahnya menggemakan suara kerikil yang bergesek dengan tanah. Aku berdiri di tengah mereka. Jantungku berpacu begitu cepat seolah bisa melompat keluar dari dada. "Tahu gak kenapa aku belum bisa nerima kamu, Luke?" Suara ayah bergetar, antara marah dan luka lama yang belum usai. Kami terdiam. Ayah melanjutkan, suaranya berat. "Dulu kakakmu, bule juga, datang ke sini, janji mau nikahi adik perempuanku. Sama. Gaya sopan, kerja keras, bilang cinta. Tapi tahu-tahu, pulang ke negaranya. Adikku bunuh diri karena malu." Aku membekap mulut, tubuhku gemetar. Lukas menunduk, terdiam lama. Suaranya akhirnya keluar lirih. "Saya bukan kakak saya, Pak, tapi saya bisa bayangkan sakitnya. Dan saya janji gak akan pergi. Saya tinggal di sini, bukan buat main-main." Ayah memandang Lukas lama. Sangat lama. Lalu tanpa kata, ia berbalik badan dan pergi. Meninggalkan kami dalam gelap dan dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Hari demi hari berlalu. Lukas tetap tinggal, tetap membantu di sawah, tetap ikut ronda malam meski tak mengerti bahasa. Warga mulai menyapanya, anak-anak desa memanggilnya Mas Jerman, dan setiap kali dia tertawa, semua orang ikut tersenyum. Ibu mulai lunak. Ia mengajarkan Lukas memasak tempe bacem, dan setiap kali Lukas gagal, dapur kami penuh gelak tawa. Tapi ayah masih diam. Belum ada restu. Hanya tatapan mata yang lebih lembut dari sebelumnya. Sampai pada suatu sore, setelah panen raya, Lukas datang ke rumah dengan mengenakan batik coklat tua dan sarung. Di tangan kirinya membawa setangkai melati putih. Di hadapan ayah dan ibu, dia membungkuk. Matanya berkaca-kaca. "Saya mungkin tidak lahir di sini, tidak besar di sini, tapi hati saya sudah tertinggal di desa ini, di rumah ini, di anak bapak." Ayah memandang Lukas lama, lalu menoleh padaku. Air mataku jatuh tak tertahankan. Dan untuk pertama kalinya, ayah menepuk bahu Lukas pelan. "Kalau memang kamu serius, buktikan sampai akhir. Dan jangan pernah tinggalkan anakku, walau dunia menertawakan." Hari itu, kami tidak langsung menikah. Tapi aku tahu, jalan menuju restu benar-benar telah terbuka. Dan kisah cinta kami baru saja dimulai.